Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di konten Ahmad Sanusi dakwah. Kali ini kita bersama Hinal Fadil Atulab Tolib di Jami'ah Telkom. Kali ini kita bersama Saudara Apip, beliau adalah mahasiswa dari Universitas Telkom Kota Bandung. Kali ini tepatnya tanggal 31 Oktober ya. 31 Oktober 2025. Kita akan diskusi terlebih dahulu. Setelah diskusi dilanjutkan dengan pembelajaran Al-Quran mengenai bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum lanjutkan, Bapak mau tanya dulu kepada Apip karena sistemnya ini sistem diskusi. Menurut Apip bagaimana tentang ibadah? Apa itu pengertian ibadah? Menurut Apip terlebih dahulu. Kita nanya prospek, nanti kita ngobrol dan diskusikan. Apa itu ibadah sih? Pengertian dulu secara bahasa dulu, apa itu ibadah? Ibadah adalah Ibadah adalah secara bahasa dulu. Kalau itu bagian-bagiannya. Ibadah adalah bingung. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan manusia perihal kebaikan dan juga perihal kebenaran gitu kan, baik dan benar, itu jadi nilai ibadah. Salah satu contohnya apa tadi? Sholat. Jadi ibadah itu sahabat menurut kami segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, karena kan ibadah itu hanya manusia sebenarnya ya. Kalau makhluk lain sebenarnya harus ibadah juga, cuman kan beda perak-perakannya dengan kita. Kalau manusia itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala kegiatan yang baik, yang ma'ruf. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia perihal ibadah itu dilakukan dengan baik dan benar, itu jadi nilai ibadah. Salah satunya tadi sholat. Sholat itu bisa jadi ibadah apabila sholatnya dilakukan dengan benar. Apabila sholatnya dilakukan dengan ikhlas, apabila sholatnya dilakukan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi bekal ibadah di suatu saat nanti di akhirat kelak. Tapi kalau sholatnya menurut Apip nih, Apip mau sholat tapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh ustadz misalkan, ingin dipuji oleh mama, jadi nilai ibadah nggak? Itu kan masuknya ria ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu kalau misalkan karena ria itu hilang ganjarannya, katanya seperti itu. Makanya inilah yang harus perbaiki bersama. Kita perbaiki bersama, saling menasihati, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu kan ibadah itu sebenarnya banyak kategorinya ya. Bagian-bagiannya banyak sekali, betul nggak? Coba menurut Apip, kalau kita sekarang ngaji nih, diniatkan ibadah jadi ibadah nggak? Jadi ibadah. Makanya menurut siapa kemarin teh, Dr. Kiai Haji Soleh yang berbicara di kampus UIN mengenai tentang santri,
Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan ibadah. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan setiap harinya itu harus diniatkan ibadah. Mengapa? Supaya kalau diniatkan di dalam hati kita ibadah, insya Allah suatu saat nanti di akhirat kelak akan memanggil kita. Karena kita punya niat dan prasangka baik. Karena kita punya niat dan ingin melakukan semuanya karena Allah. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, baik nilainya seperti ibadah, tapi karena niatnya kita jelek, misalkan kita ingin sholat karena ingin dipuji, kita sedekah karena ingin dilihat orang lain, sedekah Apip 1 miliar misalkan untuk anak yatim, siapa namanya Apip, supaya ingin disebutkan, itu ya hilang, hangus, ya hangus nilainya. Makanya sedekah ibadah itu tidak dilihat dari nilai besar dan kecilnya, tetapi yang dilihat oleh Allah itu menurut para guru kita adalah yang dilihatnya sesuai dengan syariat, ikhlaskah, ridhokah kita menjalankan itu namanya ibadah. Gitu. Tidur, Apip tidur malam hari, istirahat waktunya istirahat. Minimal kan manusia istirahat itu 8 jam ya. Itu menurut perspektif kajian psikologi. Jadi manusia itu 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah, katanya seperti itu. Yang 8 jam itu untuk beribadah, untuk untuk makan, untuk minum, untuk rokok misalkan dan yang lainnya. Itu terbagi, coba 3 kali 8 berapa? 24. 3 kali 8 24. Jadi berputaran jam gitu kan, dari pukul 1 sampai dari pagi sampai pagi lagi ataupun dari sampai sore itu semuanya 24 jam. Maka dari itu ini kita sama-sama saling menasehati. Tadi dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi 24 jam itu kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya jadi ibadah, pekerjaannya juga jadi ibadah, kuliahnya juga jadi ibadah gitu. Jadi itulah ibadah, jadi cakupannya luas ya, ibadah. Nah maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an ya, ini suka dibaca oleh para khatib Jumat setiap hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah engkau meninggal kecuali illa wa antum muslimun, kamu dalam keadaan muslim. Nah di sini kita harus benar-benar takwa itu dalam artian itu tadi ibadah, sama dengan takwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi untuk sekarang susah. Setuju gak? Setuju. Kenapa? Karena kita itu orangnya orang Gen Z tadi orang milenial tadi. Setiap detiknya ada waktu luang pasti karena HP. Di dalam HP itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu sudah di luar norma-norma Islam sebenarnya. Tak terkecuali kita imannya kuat, imannya kukuh, imannya tinggi gitu. Insya Allah meskipun ada gangguan di dalam HP, dalam media, dalam zaman, kita tidak tergoyahkan. Dalam artian pendirian kita, keyakinan kita, kekuatan kita itu satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka dari itu inilah yang harus kita kembangkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita bertakwa kepada Allah berarti nilai ibadahnya tinggi. Jadi nilai ibadahnya segala bentuk apapunnya jadi nilai ibadah. Jadi setiap harinya, tidurnya, makannya, minumnya, itu kan ngajinya, kuliahnya,
Itu nilai ibadah. Kenapa kita harus ngaji diri, ngaji agama? Kenapa kita harus kuliah? Itu kan untuk bekal ibadah sebenarnya, betul nggak? Kita sekarang kuliah tidak lain ketika sudah dewasa ingin menjadi orang yang berguna kan? Berguna untuk orang tua, untuk diri sendiri dulu lah. Berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk saudara, berguna juga untuk masyarakat. Nanti apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari perkuliahan, dari pesantren misalkan, dari ilmu umum, itu tidak lain, semuanya bekal ibadah. Kita itu sebenarnya kalau ilmu bisnis diterapkan, kita di dunia ini kita sedang menabung. Betul gak? Setuju gak? Kita itu sedang menabung, kita itu sekarang sedang berinvestasi. Investasi untuk suatu saat nanti. Umur manusia di dunia berapa tahun sih? Biasanya paling kecil ya kadang 60 tahun, bener gak? Kadang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Kalau di akhirat nanti kan abada abidin. Ketika dunia sudah ditiup oleh malaikat Israfil, gitu kan, oleh sangkakala, maka hangus semuanya, tidak ada lagi manusia. Apalagi konon katanya suatu saat nanti menurut perkiraan pakar pertahanan, kita itu akan perang nuklir nanti. Suatu saat nanti akan perang nuklir. Mengapa demikian? Kita tahu sekarang Rusia dan Amerika itu adalah dua negara yang memiliki ribuan nuklir, hulu ledak nuklir. Jadi kenapa Rusia menjadi negara besar? Kenapa Amerika sekarang menjadi negara besar yang ditakuti oleh beberapa dunia? Karena mereka itu mempunyai nuklir, mempunyai senjata yang besar. Nah, ketika kita nanti misalkan kalau terjadi perang nuklir, nah manusia kan sebagian akan hilang. Taruhlah penduduk dunia itu sekarang kalau tidak salah di atas 5 miliar. Semua manusia, baik Muslimnya, Kristennya, Hindunya, Buddhanya, gitu kan, Buddhanya, terus agama-agama yang lainnya. Taruh misalkan 5 miliar. Nah itu kalau misalkan nanti terjadi perang nuklir, maka sebagian manusia itu akan hancur dan akan hangus. Tidak terkecuali kita negara Indonesia. Meskipun misalkan yang memilikinya negara Amerika dan juga Rusia yang begitu jauh dari negara kita, kan mereka itu masuknya Eropa kan, benuanya. Tapi siapa tahu nanti kan mereka itu punya nuklir yang jauhnya kurang lebih 12.000 kilometer coba. Bayangkan, itu melesat dari Amerika, itu melesat dari Rusia sampai kita bisa terjadi, betul gak? Nah maka dari itu, inilah sebenarnya yang kita harus kedepankan, bukan duniawinya, tapi yang harus kita lihat kalau menurut agama, yang harus kita capai itu akhiratnya. Kalau akhiratnya kita usahakan, maka insya Allah dengan izin Allah, dunianya itu akan apa coba? Akan mengikuti, katanya gitu. Jadi dunianya akan kita dapatkan. Jadi kita itu setiap harinya di dunia ini adalah kita ingin mendapatkan akhirat tadi. Kenapa ingin mendapatkan akhirat tadi? Karena kan kita di dunia itu hanya istilahnya hanya sementara, hanya hijrah bahasanya ya. Contoh Habib misalkan ke Mekah, apakah ingin selamanya di Mekah? Enggak kan, asalnya orang sini. Kecuali Habib mau pindah ke sana gitu. Ya, pasti balik lagi nanti ke sini. Ke Mekah pun itu ada bagiannya dan juga ada apa namanya? Ada bagiannya, ada capaiannya gitu. Misalkan kalau umroh kan 1 minggu, kalau ibadah haji itu biasanya 1 bulan, biasanya seperti itu. Nah jadi kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Tadi teh ya hanya ya 70-80 tahun, tapi kelamaannya nanti kita di akhirat abadal abidin. Jadi kalau di akhirat itu manusia nanti akan dibuka bukunya, tadi dijelaskan akan dibuka hasil pertanggungjawabannya, daftar hadirnya mana gitu kan. Kalau nanti sama malaikat ditanya daftar hadir Habib setiap hari misalkan, apakah banyak ibadahnya, banyak mainnya gitu kan. Ahmad Sanusi misalnya setiap hari apakah banyak nongkrongnya,
banyak ngerokoknya, banyak kopinya, ataupun banyak ibadah, itu seperti itu. Coba Bapak tanya ke Habib, setiap hari Habib ibadah berapa hari ya, berapa jam setiap hari? Kan tadi waktu itu ada 24 jam ya. 8 jam untuk istirahat, 8 jam kita untuk beraktivitas, berarti udah 16. Sisanya 8 jam lagi kan? Coba sehari Habib ibadah berapa menit, berapa jam sehari ibadah? Mau tanya dulu. Ibadah. Soalnya ibadah mah selang waktu kuliah. Iya iya. Ya kalau di menit kan, kalau di jam kan berapa menit, berapa jam coba? Gak banyak. Banyak. Oh, Nggak banyak. Sholat, contoh sholat yang wajib dulu aja, yang wajib ya. Yang wajib berapa menit? Habib suka sholat berapa menit biasanya? sekali 5 menit. 5 menit, taruh 5 menit ya. Kan sehari ada 5 waktu, bener nggak? Kali 5 Kali 5 berarti 25 menit. Yang wajibnya. Contoh ya, ada nggak yang sunahnya? Nggak ada. Selain yang sunahnya misalkan baca Quran, terus apa namanya, membaca Quran, terus baca sholat sunnah, ada nggak yang itunya? Enggak, berarti hanya yang wajibnya aja kan. Oke, itu dia. Makanya berarti ini yang harus PR kita nih, yang harus kita perbaiki. Jadi ibadah kita itu sebenarnya sehari semalam itu hanya 25 menit. Kalau kita mengaju ataupun kalau kita melaksanakan yang wajibnya saja. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan yang sunahnya seperti membaca Al-Quran, terus mengajarkan keagamaan, terus juga belajar, kan itu bagian juga ditambah dari pekerjaan ya. Kan itu jadi nilai ibadah sebenarnya. Terus juga baca sholat sunnah, itu di atas 2 jam 3 jam sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan kan kita diamnya dan sehari-harinya itu tidak ada nilai ibadahnya. Contoh ngerokok kadang kita tidak berpikir niat ibadah, benar gak? Ngerokok biasanya dari mulai nyekesin ini rokok dari sampai habis berapa menit itu? Taruhlah 10 menit atau 15 menit ya. Sekali kuntung. Kadang kan ada 5 kuntung, berarti 5 kali 15 menit berapa? Udah 1 jam tuh kan. Bener gak? Nah itu tidak ada nilai ibadahnya kalau kita tidak diniatkan ibadah. Jadi segala sesuatu itu, saya merokok ya Allah, merokok ini saya untuk menghilangkan kejenuhan atau menghilangkan ngantuk gitu. Kalau seperti itu niatnya, insya Allah jadi ibadah. Contoh guru bapak gini, ketika ngaji dia tidak berhenti merokok. Apa rokoknya? Itu Sampurna Mil setiap ngaji. Jadi sehari semalam itu kadang ngerokoknya sampai 4 bungkus itu. Jadi setelah habis rokok sambil ngaji, rokok lagi. Habis lagi rokok lagi. Itu jadi lagi ibadah. Itu guru bapak seperti itu. Kalau nggak Sampurna Mil pasti Samsu kalau guru ngaji seperti itu. Nah dia itu, saya mah ingin niat ibadah ngerokok ini. Yang pertama ketika ngaji kalau tidak merokok pasti ngantuk, bener gak? Karena lama kan ngaji itu 2 jam 3 jam 4 jam itu dulu di pesantren. Jadi ya makanya para kiai itu kebanyakannya pasti merokok. Biasanya di mana-mana seperti itu, yang ngajar ngaji pasti merokok dan ngopi itu supaya tidak ngantuk. Nah seperti itu. Jadi segala sesuatu itu kita niatkan ibadah. Lagi kelas di kelas suka ngerokok? Enggak, ibadah. Oh iya betul, di kelas itu juga ibadah. Niatkan aja, ya Allah saya misalkan hari Senin besok, ya ketika kuliah kan Senin, ya Allah dari rumah ini Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah saya niat ibadah mencari ilmu untuk bekal nanti di akhirat. Itu diganjar itu nanti di akhirat. Kita udah berinvestasi itu.
berinvestasi untuk di akhirat. Nah, inilah yang harus kita perbaiki ya. Kenapa? Manusia itu sebenarnya kan mendengar ya. Asalnya tidak tahu, jadi tahu itu karena mendengar. Karena dinasehatin, benar nggak? Dapat perintah, dapat anjuran dari orang alim. Orang alim itu orang yang mengerti. Ya, salah satunya yang kebanyakan di kita itu manusia ataupun ulama. Tetapi selain ulama juga kan yang mengerti itu ya salah satunya para dosen, para profesor itu yang mengerti. Tapi ya para dosen, para profesor itu kan biasanya hanya ilmu umum. Kalau secara ilmu spiritual kurang itu kan, secara ilmu keagamaan. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini perlunya kita kolaborasi antara ilmu umum kita dapatkan dari para dosen, dari para guru, para profesor. Kalau ilmu keagamaan dan ilmu spiritual itu kita dapatkan dari para ulama. Kita dapatkan dari para kiai. Itu kita dapatkan dari para orang yang mengerti bidang agama, benar gak? Jadi kalau kita hanya ingin mendengarkan dari dosen aja, itu mereka menjelaskan ilmu umumnya saja. Bekal itu tuh bekal ibadah sebenarnya. Tapi kalau secara spiritual keagamaannya kurang. Mereka kan menjelaskan ilmu umumnya, benar gak? Ilmu dunianya, benar gak? Kalau ilmu akhiratnya enggak kan? Sebagian gitu ya. Tapi sebagian ada juga yang menjelaskan seperti itu. Taruh misalkan Bapak karena backgroundnya asalnya misalkan pesantren, terus Bapak mengajarkan mengenai tentang informatika misalkan, tentang desain, pasti dikait-kaitkan dengan ilmu agama. Tergantung backgroundnya dia di awalnya seperti gimana. Itu kenapa Bapak berbicara seperti ini, karena background Bapak itu dari awalnya tadi agama, dari awalnya tadi pesantren. Makanya segala bentuk apapun yang berkaitan dengan Bapak kaitkan dengan keagamaan. Ngajinya itu kan, pramukanya biasanya, pembelajarannya itu pasti berkaitan dengan agama, karena background Bapak kan tadi awalnya pesantren, nyantri agama gitu yang dicari. Nah, itu tidak sedikit sekarang misalkan karena ada orang-orang non organisasi seperti Persis Muhammadiyah yang lainnya, itu dia menciptakan dokter-dokter yang Islami, benar dokter-dokter ataupun rumah sakit yang secara notabene-nya, secara backgroundnya itu keagamaan, betul gak? Seperti Muhammadiyah kan banyak punya rumah sakit ya, NU juga sedikit ikutin sekolah keislaman gitu kan, itu dikait-kaitkan sebenarnya dengan Islam. Contoh dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah, dia sekolahnya di mana? Orang Belanda yang punya. Jadi orang-orang Belanda itu dulu dia menjajah kita kan lama ya, 360 tahun, sambil mendirikan sekolah lagi. Seakan-akan apa yang dia jajah kepada kita itu benar. Saya membuat pendidikan katanya seperti itu. Padahal pendidikan dia itu sebenarnya menjajah juga tujuannya melalui pendidikan, benar nggak? Jadi segala bentuk apapun dia yang yang berkuasa gitu, seperti itu. Nah, sedangkan para ulama dulu itu menolak ini tidak benar nih negara kita kalau selamanya dijajah oleh Belanda. Anak cucu kita ke depan tahun misalkan sekarang 2025 akan hancur kalau misalkan dulu para tokoh, para ulama, para guru tidak mengubah situasi kondisi penjajahan yang ada di negara kita. Maka dari itu adalah adanya kalau di Surabaya kan, karena kebanyakan penjajah itu jadi tulang punggungnya itu daerah Surabaya dulu. Surabaya kebanyakan. Mengapa di Pulau Jawa, di Jawa Timur itu banyak wali songo, banyak yang ngerti, karena banyak penjajah dan juga banyak PKI-nya dulu itu. Seperti itu orang-orang. Jadi para penjajah itu ngeburunya ke Surabaya, Jawa Timur. Makanya di sanalah ada ulama namanya Kiai Haji Muhammad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad. Resolusi jihad. Jadi menurut beliau, wahai para santri, kita tidak akan sejahtera nih kalau seperti ini sampai anak cucu kita. Maka dari itu kita
ada kan resolusi jihad. Barang siapa gitu, menurut resolusi, barang siapa yang berjuang untuk agamanya, untuk negaranya dengan lillahi ta'ala, dengan karena Allah gitu, maka itu adalah sebagian dari iman kita gitu. Jadi barang siapa yang membela negara ini, kesatuan Republik Cina ini untuk kemerdekaan, maka itu adalah bagian dari iman. Hubul waton minal iman gitu kan. Jadi mencintai negara ini, membela negara ini adalah sebagian dari keimanan kita gitu. Jadi istilahnya jadi nilai ibadah. Makanya para santri dulu, baik Pak Kiai, saya siap mati gitu demi memerdekakan negara Indonesia ini, demi memerdekakan tanah tercinta ini gitu. Makanya para santri dulu banyak yang gugur ketika karena ikut perang gitu. Nah ketika itu dalam sejarahnya ada kolonel dari Belanda yang hancur dibom oleh santri ketika itu. Jadi santri ketika itu karena nekat gitu kan, membawa granat ataupun membawa bomnya itu ditempelkan di mobilnya kolonel dari Belanda. Jadi yang menghancurkan kolonel ketika itu adalah santri, bukan tentara ketika itu. Karena ya santri itu kan orangnya nekat dan juga memiliki ya aspek-aspek kelebihan yang dia miliki, seperti keteguhan, kesabaran, ketawakalan yang disampaikan oleh para kiai. Itulah santri. Makanya jadi ya dia niat ibadah, niat syahid. Jadi meninggalnya juga meninggal mati syahid. Maka dari itu kembali kepada tadi ke awal bahwasanya Bapak dan Habib ini kita diskusi mengenai tentang ibadah. Jadi cakupannya ibadah itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak. Salah satu tadi membela negara juga jadi ibadah. Kita ngaji ibadah, kita tidur ibadah, kita makan ibadah. Benar nggak? Segala sesuatu itu jadi ibadah. Maka itu niatkan supaya jadi bekal nanti, bekal di dunia dan juga bekal di akhirat. Banyak dan niatkan yang baik ya Allah. Saya niat ibadah, ingin mencari ilmu di perkuliahan di Universitas Telkom. Gitu. Bapak sama juga seperti itu, ingin memberikan pepatah kepada diri sendiri, ya Allah, niat diskusi dengan Habib itu jadi ladang ibadah. Niat mengajar di sekolah jadi ibadah. Niat mengabdi di kota Bandung jadi niat ibadah. Insya Allah ya, sama-sama saling nasihatin ya. Itu saja yang dapat kita diskusikan pada pagi kali ini mengenai ibadah. Cakupannya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Segala bentuk apapun yang kita lakukan itu dari jadi nilai ibadah. Tetapi jangan sesuatu yang kita lakukan karena ingin ria, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin terkenal. Segala sesuatu yang kita lakukan meskipun baik itu tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mandi ibadah kan membersihkan kuman kan, membersihkan kotoran, benar enggak? Mandi juga ibadah. Nggak ada yang ini juga kan apa pamer. Iya. Yang penting coba bagian niatnya, kita jangan niat yang pertama, wah saya ingin pamer, saya ingin terkenal, ingin ini. Kalau seperti itu jelek niatnya. Jadi nilai ibadahnya tuh tidak ada. Tadi sodako 1 miliar, 1 triliun karena dia ingin terkenal, ingin dia misalkan, tidak ada. Tapi kita sodako masih 5.000 misalkan, 10.000 semampunya aja ya Allah, saya niat ibadah, bismillah. Itu jadi nilai ibadah. Kalah itu yang 1 triliun dengan 10.000 itu. Karena tergantung dari diri kita, niat kita. Itu ya sahabat. Nah, kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan konten kami, kalau ada kekurangan dan kehilapan mohon koreksi dan juga mohon sarannya, kritikannya ya. Kita sama-sama saling membangun, kita sama-sama saling menyebarkan dakwah, mensiarkan dakwah. Apa yang kita dapatkan di pondok, di pesantren, dari guru-guru kita, ya inilah yang kita mampu gitu. Mudah-mudahan ya meminta kita sama-sama kepada Allah, kita
kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk bekal dunia dan juga akhirat. Sahabat-sahabat yang menyaksikan konten kami, niatkan niat ibadah, bener gak? Kami niat seperti ini, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan Habib niat insya Allah kami niat ibadah. Kami ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Apa yang kami miliki, apa yang kami rasakan, mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Lanjut ke pengajian. Ayo, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.